Kesabaran adalah kunci di pasar ini. Karena menganggap Lihat aku hanya kenaikannya. trader miskin yang tidak punya masa Persis depan. seperti yang Dia lebih direncanakan. memilih berselingkuh dengan bosnya Santai dan aja, seorang Maya. manajer. Tapi Kerjaan dia itu tidak sadar nanti bisa. 70% saham perusahaan tempatnya bekerja adalah Maaf, milikku. Bram. Kira-kira Saya sedang fokus. bagaimana wajahnya Seperti yang saat Anda aku lihat, duduk di kursi saya pemilik sekarang memiliki perusahaan 70% besok pagi? saham. Sebelum melanjutkan ceritanya, Perusahaan ini mari sekarang tuliskan milik di saya. komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua. Doanya, amin. Mari kita mulai ceritanya. Udara, di dalam butik pengantin itu terasa menyesakkan bagi Hanif. Ia duduk di kursi tunggu kayu yang keras sambil memperhatikan Maya yang sedang mematut diri di depan cermin besar. Maya tampak cantik dengan gaun putih menjuntai itu. Namun senyumnya tidak tertuju pada Hanif. Matanya terus tertuju pada layar ponsel yang sedari tadi bergetar. Hanif hanya mengenakan kaos polo polos dan celana kain murah. Pakaian yang membuatnya sering dianggap sebagai supir atau asisten bagi Maya yang merupakan seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan ternama. Maya menghela napas panjang lalu berbalik dengan wajah ketus saat Hanif mencoba memberikan pendapatnya soal gaun itu. Ia bilang bahwa Hanif tidak perlu repot-repot berkomentar karena menurutnya selera Hanif terlalu rendah. Hanif hanya diam. Ia sudah terbiasa dengan nada bicara Maya yang semakin hari semakin merendahkan. Bagi Maya, Hanif hanyalah seorang pria yang bekerja serabutan di depan laptop setiap hari tanpa jabatan yang jelas. Maya tidak pernah tahu bahwa angka-angka yang bergerak di layar laptop Hanif adalah nilai saham yang bisa membeli seluruh isi butik itu dalam sekejap. Persiapan pernikahan mereka yang tinggal 1 bulan lagi terasa seperti beban bagi Maya. Ia sering mengeluh tentang biaya yang menurutnya pas-pasan. Padahal Hanif sengaja mengatur semuanya agar terlihat sederhana, namun nyaman. Maya menginginkan kemewahan yang bisa ia pamerkan di media sosial. Sesuatu yang ia rasa tidak bisa diberikan oleh Hanif. Saat mereka keluar dari butik, sebuah mobil sedan mewah berhenti tepat di depan pintu. Seorang pria berjas rapi turun dengan kacamata hitam yang bertengger di hidungnya. Hanif mengenali pria itu sebagai Pak Bram, atasan Maya yang sering dibanggakan istrinya. Maya mendadak berubah menjadi sosok yang sangat manis dan penuh tawa saat menyapa pria itu. Hanif ditinggalkan begitu saja di pinggir trotoar sementara Maya asyik berbincang dengan Bram tentang urusan kantor yang terasa sangat dibuat-buat. Ada tatapan meremehkan dari Bram saat pria itu melirik ke arah Hanif. Bram seolah memberikan sinyal bahwa pria seperti Hanif tidak pantas bersanding dengan wanita ambisius seperti Maya. Hanif tetap tenang. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun pada saat itu. Baginya, cinta harusnya tidak memandang merek pakaian atau merek mobil malam itu. Saat mereka pulang, Maya tidak berhenti memuji betapa hebatnya Pak Bram. Ia membandingkan kesuksesan Bram yang sudah menjadi manajer di usia muda dengan Hanif yang hanya berdiam diri di rumah. Maya tidak tahu bahwa alasan Bram bisa duduk di kursi manajer adalah karena keputusan Dewan Komisaris yang didorong oleh suntikan dana dari investor misterius. Investor itu adalah Hanif, pria yang kini sedang duduk di sofa tua sambil mendengarkan hinaan calon istrinya sendiri. Hanif hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa topeng yang ia kenakan mungkin sudah terlalu tebal, hingga orang yang paling ia cintai pun gagal melihat jati dirinya yang asli. Maya akhirnya masuk ke kamar dengan membanting pintu, meninggalkan Hanif dalam keheningan ruang tamu. Hanif membuka laptopnya, melihat grafik perdagangan yang sedang meroket tinggi. Nilai asetnya bertambah miliaran dalam hitungan jam. Namun hatinya terasa kosong. Ia mencintai Maya yang dulu. Maya yang mau makan di pinggir jalan bersamanya, sebelum wanita itu masuk ke dunia korporat yang penuh gengsi. Kini, ia mulai sadar bahwa wanita di dalam kamar itu bukan lagi Maya yang ia kenal. Kesetiaan Maya ternyata memiliki harga. Dan Hanif ingin tahu seberapa murah harga yang ditawarkan oleh Pak Bram untuk merusak hubungan mereka. Pagi itu, Hanif terbangun oleh suara bising klakson mobil di depan kontrakannya. Ia melihat dari balik jendela, Maya sudah rapi dengan setelan kantornya yang mahal. Namun ia tidak turun dari mobil. Hanif segera keluar dengan kaos oblong dan celana pendek, mencoba menyapa calon istrinya. Maya hanya menurunkan kaca jendela sedikit, memberikan tatapan dingin yang seolah mengatakan bahwa ia malu terlihat berhenti di depan rumah sekecil itu. Maya hanya ingin menagih janji Hanif untuk membayar sisa tagihan catering. Lalu ia langsung tancap gas tanpa memberikan kesempatan bagi Hanif untuk sekadar menawarkan sarapan. Hanif kembali masuk ke dalam rumahnya yang sunyi. Di sudut ruangan, terdapat sebuah meja kayu jati tua yang menjadi saksi bisu kekayaannya. Ia menyalakan 3 monitor besar yang tersembunyi di balik lemari kayu yang didesain khusus. Dalam sekejap,
Layar-layar itu dipenuhi dengan grafik berwarna hijau dan merah yang bergerak liar. Hanif bukan sekadar trader amatir. Di dunia pasar modal, ia dikenal dengan nama samaran The Ghost Hunter karena kemampuannya mendeteksi pergerakan harga sebelum pasar menyadarinya. Ia mengelola aset pribadinya yang tersebar di berbagai bursa internasional dengan ketenangan seorang profesional sejati, sambil menyeruput kopi hitam murah. Jemari Hanif bergerak lincah di atas papan ketik. Ia baru saja mengeksekusi posisi besar pada komoditas emas yang memberinya keuntungan setara dengan gaji manajer seperti Bram selama setahun, hanya dalam waktu 15 menit. Namun, Hanif tidak pernah merasa perlu membeli jam tangan mewah atau mobil sport. Baginya, angka-angka itu hanyalah alat untuk mengamankan masa depan. Ia selalu percaya bahwa kesederhanaan adalah bentuk kemewahan yang paling tinggi, karena ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Sayangnya, filosofi hidupnya ini menjadi bumerang dalam hubungannya dengan Maya. Maya sering menganggap kesederhanaan Hanif sebagai tanda kemalasan. Bagi Maya, pria yang sukses adalah pria yang memakai parfum menyengat, sepatu kulit mengkilap, dan selalu membicarakan proyek besar. Ia tidak pernah tahu bahwa perusahaan tempatnya bekerja, PT Global Sinergi, sebenarnya sedang berada di ujung tanduk sebelum Hanif secara dayam-dayam membeli mayoritas sahamnya lewat perusahaan cangkang. Hanif melakukan itu awalnya sebagai hadiah pernikahan rahasia untuk Maya, agar posisi Maya di kantor itu selalu aman. Ia ingin mengejutkan Maya tepat di hari pernikahan mereka dengan akta kepemilikan saham tersebut. Namun, semakin hari kejutan itu terasa semakin hambar di lidah. Hanif ia melihat bagaimana Maya mulai menyembunyikan ponselnya saat mereka sedang bersama. Hanif sering mendengar Maya menerima telepon di tengah malam dengan nada suara yang terlalu lembut untuk sekadar urusan pekerjaan. Hanif bisa saja melacak ponsel Maya dengan satu perintah pada asisten IT-nya, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia ingin melihat sejauh mana wanita yang ia cintai itu akan melangkah. Hanif ingin tahu apakah cinta Maya benar-benar tulus, atau hanya sekadar komoditas yang bisa diperdagangkan. Siang itu, Hanif menerima sebuah laporan rahasia dari sekretaris pribadinya melalui pesan terenkripsi. Laporan itu berisi data keuangan PT Global Sinergi yang menunjukkan adanya penggelapan dana kasil-kasilan yang dilakukan oleh manajemen tingkat menengah. Dan nama Bram muncul sebagai salah satu orang yang dicurigai. Hanif menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap langit-langit kamarnya yang sedikit berdebu. Ia merasa ironis karena pria yang dipuja-puja oleh Maya sebagai sosok sukses sebenarnya adalah seorang pencuri yang sedang menggali lubangnya sendiri. Sementara ia, pria yang dianggap miskin, adalah pemilik kursi tertinggi yang memegang nasib mereka semua. Hanif menutup laptopnya saat senja mulai turun. Ia mengganti kaos oblongnya dengan kemeja flanel yang sudah agak pudar warnanya. Ia berencana menjemput Maya di kantor, ingin memberikan kejutan kecil berupa bunga kesukaan wanita itu. Namun, jauh di dalam hatinya, ada rasa cemas yang tidak bisa ia jelaskan. Hanif merasa bahwa kerahasiaan yang ia jaga selama ini akan segera menemui titik puncaknya. Ia bersiap untuk yang terburuk, namun tetap berharap bahwa Maya akan kembali menjadi sosok yang dulu pernah berjanji untuk menua bersamanya dalam suka maupun duka. Tanpa peduli seberapa tebal dompet yang ia miliki, saat ia sampai di depan gedung kantor Maya yang megah, Hanif melihat pemandangan yang membuat dadanya sesak. Maya keluar dari lobi, namun ia tidak berjalan menuju halte bus atau menunggu ojek online. Ia masuk ke dalam mobil mewah milik Bram dengan tawa yang sangat lepas. Tawa yang sudah berbulan-bulan tidak pernah Hanif dengar. Hanif hanya berdiri mematung di kejauhan dengan sebuket bunga di tangan yang perlahan mulai layu. Ia menyadari bahwa rahasia di balik layar laptopnya bukan lagi hal yang paling penting, melainkan rahasia yang disimpan Maya di belakang punggungnya. Hanif memutar arah, kembali ke rumah sederhananya dengan langkah kaki yang terasa sangat berat. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah jendela kontrakan Hanif terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah kejadian di depan kantor kemarin, Hanif memutuskan untuk tidak menanyakan apapun pada Maya. Ia ingin melihat sejauh mana Maya akan berbohong. Kesempatan itu datang ketika Maya tiba-tiba menelepon dan meminta Hanif menemuinya di sebuah kafe mewah dekat kantor untuk membicarakan detail undangan pernikahan yang belum selesai. Hanif datang tepat waktu dengan penampilan seperti biasanya. Kemeja flanel sederhana dan sepatu kets yang sudah agak usang. Saat ia masuk ke kafe yang bernuansa modern itu, ia melihat Maya tidak sendirian. Di sampingnya duduk Bram yang sedang tertawa sambil menyesap espresso. Maya tampak sangat serasi dengan lingkungan itu, sementara Hanif merasa seperti noda di atas kain putih. Ketika Hanif mendekat, raut wajah Maya langsung berubah drastis dari ceria menjadi penuh rasa malu. Ia bahkan tidak berdiri untuk menyambut calon suaminya, melainkan hanya memberikan isyarat dengan dagu agar Hanif segera duduk di kursi yang masih kosong. Bram menatap Hanif dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan yang sangat merendahkan. Tanpa rasa sungkan,
Pria itu meletakkan jam tangan bermerek miliknya di atas meja, seolah ingin menunjukkan perbedaan kelas yang nyata di antara mereka. Bram mulai bicara dengan nada menggurui tentang bagaimana seorang pria seharusnya mampu memanjakan wanitanya. Ia menyindir bahwa pernikahan adalah investasi besar dan seorang pria yang tidak memiliki aset yang jelas hanya akan menjadi beban bagi wanita karir seperti Maya. Hanif hanya mendengarkan dengan tenang tanpa membalas satu kata pun. Maya bukannya membela Hanif, justru ikut menimpali perkataan bosnya itu. Ia mengeluh di depan Bram tentang betapa sulitnya mengatur anggaran pernikahan mereka karena tabungan Hanif yang ia anggap sangat terbatas. Maya bahkan terang-terangan memuji selera Bram dalam memilih dekorasi yang menurutnya jauh lebih berkelas daripada pilihan Hanif. Hati Hanif terasa seperti disayat sembilu, namun ia tetap mempertahankan wajah datarnya. Ia melihat bagaimana tangan Bram sesekali menyentuh pundak Maya dengan sangat akrab, dan Maya sama sekali tidak menolaknya. Ketegangan semakin memuncak ketika Bram dengan sombongnya menawarkan bantuan finansial untuk pernikahan mereka sebagai hadiah dari atasan yang peduli. Itu adalah penghinaan terang-terangan yang membuat Hanif hampir kehilangan kesabarannya. Namun, Hanif hanya tersenyum tipis dan menolak tawaran itu dengan sopan. Ia mengatakan bahwa ia masih mampu membiayai pernikahannya sendiri. Jawaban itu membuat Maya mendengus kesal dan memutar bola matanya, menganggap Hanif sebagai pria miskin yang terlalu tinggi hati. Pertemuan itu berakhir dengan rasa canggung yang luar biasa. Saat Bram pergi lebih dulu, ia sempat menepuk bahu Hanif dengan keras sambil berbisik bahwa dunia ini kejam bagi orang-orang yang hanya mengandalkan keberuntungan. Maya segera menyusul Bram tanpa berpamitan layak pada Hanif, beralasan ada rapat mendadak yang harus mereka hadiri bersama. Hanif tetap duduk di kafe itu sendirian, menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Retakan dalam hubungannya bukan lagi sekadar retakan kecil, melainkan lubang besar yang siap menelan segala rencana masa depan yang pernah ia susun. 3 hari telah berlalu sejak pertemuan di kafe itu, dan Maya semakin sulit dihubungi. Hanif merasa ada sesuatu yang harus segera ia pastikan sebelum ia melangkah lebih jauh dengan pernikahan ini. Sore itu, ia memutuskan untuk pergi ke kantor Maya dengan membawa jaket yang tertinggal di rumahnya. Ia sengaja datang saat jam pulang kantor sudah lewat, tahu bahwa Maya sering lembur belakangan ini. Namun, saat ia sampai di lantai tempat Maya bekerja, suasana sudah sangat sepi. Lampu di area kubikel sudah padam, menyisakan cahaya dari ruangan manajer di ujung lorong. Hanif melangkah perlahan tanpa suara di atas karpet tebal lorong kantor tersebut. Pintu ruangan Bram tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang cukup bagi Hanif untuk melihat ke dalam. Jantungnya berdegup kencang saat ia mendengar suara tawa Maya yang sangat akrab. Melalui celah itu, Hanif melihat pemandangan yang menghancurkan seluruh sisa kepercayaannya. Maya sedang bersandar di pelukan Bram, sementara pria itu membisikkan sesuatu yang membuat Maya tersipu malu. Tidak ada raut keraguan atau rasa bersalah di wajah calon istrinya itu. Kata-kata yang keluar dari mulut Maya selanjutnya adalah yang paling menyakitkan bagi Hanif. Maya mengatakan pada Bram bahwa ia sebenarnya sudah muak berpura-pura mencintai Hanif. Ia mengaku hanya bertahan karena merasa kasihan dan sudah terlanjur berjanji. Namun kini ia merasa bahwa Hanif adalah penghambat bagi karir dan gaya hidupnya. Maya bahkan menyebut Hanif sebagai pria yang tidak punya masa depan dan merasa malu jika harus memperkenalkan Hanif sebagai suaminya di depan tim momen sosialitanya nanti. Bram tertawa mendengar pengakuan itu dan menjanjikan Maya posisi yang lebih tinggi serta kehidupan yang jauh lebih mewah jika Maya berani meninggalkan Hanif. Ia membanggakan kekuasaannya di perusahaan itu, tanpa tahu bahwa pria yang sedang berdiri di balik pintu adalah orang yang secara legal memiliki kendali atas nasibnya. Hanif mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kekecewaan yang sangat dingin. Ia menyadari bahwa wanita yang ingin ia jadikan pendamping hidup adalah seseorang yang sangat dangkal. Tanpa membuat keributan, Hanif membalikkan badan dan berjalan menjauh. Ia tidak ingin mengonfrontasi mereka di sana, karena ia merasa mereka tidak layak mendapatkan emosinya. Di dalam lift yang turun menuju lantai dasar, Hanif mengeluarkan ponselnya. Ia menghubungi asisten kepercayaannya dan memberikan instruksi singkat namun tegas. Ia meminta jadwal pertemuan luar biasa dengan Dewan Direksi PT Global Sinergi dipercepat menjadi minggu depan. Ia juga meminta laporan mendalam tentang semua penyimpangan dana yang dilakukan oleh Bram selama menjabat sebagai manajer. Malam itu, Hanif pulang ke rumahnya dan melihat foto pertunangan mereka yang terpajang di dinding. Ia menurunkannya dengan perlahan dan memasukkannya ke dalam laci. Tidak ada lagi air mata, yang ada hanyalah keputusan bulat. Maya menginginkan pria yang kaya dan berkuasa.
dan Hanif akan menunjukkan siapa sebenarnya pria yang paling berkuasa di hidupnya. Pengkhianatan di kantor itu menjadi titik balik bagi Hanif untuk berhenti menjadi penonton dalam hidupnya sendiri dan mulai menggunakan kekuatannya yang selama ini ia sembunyikan demi cinta yang ternyata palsu. Malam itu rumah kontrakan Hanif terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun ketenangan itu pecah saat pintu depan dibuka dengan kasar. Maya masuk dengan wajah yang penuh amarah, melemparkan tas mahalnya ke atas sofa tua milik Hanif. Tidak ada lagi sapaan manis atau pelukan hangat. Maya berdiri di tengah ruangan sambil bersedekap, menatap sekeliling rumah itu dengan tatapan jijik seolah ia baru saja menyadari betapa kumuhnya tempat yang akan ia tinggali setelah menikah nanti. Hanif yang sedang duduk tenang di meja makan, hanya menatapnya tanpa sepatah kata pun, menunggu badai yang sudah ia prediksi akan segera datang. Tanpa basa-basi, Maya mengeluarkan kotak cincin tunangan dari tasnya dan meletakkannya di atas meja dengan bunyi dentuman yang keras. Ia menyatakan bahwa ia ingin membatalkan pernikahan mereka saat itu juga. Suaranya melengking tinggi, memaki Hanif yang dianggapnya sebagai pria tanpa ambisi yang hanya bisa memberinya janji-janji kosong. Maya mengatakan bahwa ia tidak sanggup jika harus hidup menderita dan malu setiap kali harus memperkenalkan suaminya kepada rekan kerjanya. Ia membandingkan Hanif dengan Pak Bram yang baru saja membelikannya sebuah tas bermerek seharga beberapa kali lipat dari biaya sewa rumah Hanif selama setahun. Hanif mencoba bertanya dengan tenang, apakah keputusan ini sudah bulat? Namun ketenangannya justru membuat Maya semakin meledak. Maya mulai menghina kondisi finansial Hanif secara brutal, menyebutnya sebagai beban yang hanya tahu cara membuang waktu di depan komputer tanpa hasil yang jelas. Ia bahkan membawa-bawa orang tua Hanif, mengatakan bahwa ia tidak ingin Anokenania nanti memiliki keturunan dari pria miskin yang tidak punya harga diri. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk langsung ke jantung Hanif. Namun ia tetap tidak bergeming. Ia melihat sosok wanita di depannya bukan lagi wanita yang pernah ia cintai, melainkan orang asing yang sudah buta karena silau harta. Puncaknya adalah ketika Maya mengakui bahwa ia sudah menjalin hubungan dengan Pak Bram dan merasa pria itu jauh lebih pantas menjadi pendamping hidupnya. Ia mengatakan bahwa Bram adalah simbol kesuksesan yang selama ini ia impikan, bukan pria yang memakai kemeja flanel lusuh seperti Hanif. Setelah puas meluapkan semua makian dan penghinaannya, Maya melangkah pergi sambil membanting pintu, meninggalkan Hanif dalam kegelapan. Hanif menarik napas panjang. Ia mengambil cincin yang tergeletak di meja itu, lalu memasukkannya ke dalam saku. Rasa sakitnya kini telah mengkristal menjadi sebuah ketegasan yang tak tergoyahkan. Pagi harinya Hanif tidak lagi duduk di depan 3 monitornya untuk memantau pasar saham. Ia mengenakan setelan jas hitam terbaik yang selama ini tersimpan rapi di dalam lemari tertutup. Setelan yang harganya bisa digunakan untuk membeli sebuah mobil mewah. Ia melangkah keluar dari rumah kontrakannya. Namun kali ini sebuah mobil sedan hitam premium sudah menunggunya di depan pagar. Seorang pria berseragam rapi membukakan pintu untuknya dengan hormat yang sangat dalam. Hanif masuk ke dalam mobil tersebut dengan wajah yang dingin. Matanya menatap lurus ke arah gedung pencakar langit tempat PT Global Sinergi bermarkas. Di dalam mobil, Hanif memeriksa dokumen terakhir yang dikirimkan oleh pengacaranya. Strategi yang ia susun sudah matang. Melalui perusahaan induk yang ia miliki, Hanif telah menyelesaikan proses akuisisi saham tambahan yang membuatnya kini memegang 70% kepemilikan PT Global Sinergi. Ia bukan lagi sekadar investor pasif yang bersembunyi di balik bayangan. Hari ini ia akan muncul sebagai pemilik sah yang memiliki hak penuh untuk merombak seluruh jajaran direksi dan manajemen, termasuk posisi yang ditempati oleh Bram. Ia ingin memastikan bahwa setiap orang yang telah merendahkannya tahu persis siapa yang mereka hadapi. Sesampainya di lobi gedung, Hanif berjalan dengan langkah yang mantap. Para karyawan yang berpapasan dengannya tidak mengenali siapa pria berwibawa itu. Namun aura kepemimpinannya membuat orang-orang secara otomatis memberikan jalan. Ia melewati meja resepsionis tanpa perlu melapor, langsung menuju lift khusus eksekutif yang hanya bisa diakses oleh pemegang kartu tertentu. Hanif mengeluarkan kartu platinum miliknya dan menempelkannya pada sensor lift. Pintu lift terbuka, membawanya langsung menuju lantai paling atas tempat ruang rapat Dewan Komisaris berada. Di dalam ruang rapat, beberapa orang direktur sudah berkumpul dengan wajah tegang. Mereka sudah mendengar kabar bahwa ada pemegang saham mayoritas baru yang akan mengambil alih kendali perusahaan hari ini. Hanif masuk ke dalam ruangan dan suasana mendadak hening. Salah satu direktur senior berdiri dengan bingung, mencoba mengenali wajah Hanif yang terasa asing namun memancarkan otoritas yang luar biasa. Hanif duduk di kursi utama yang berada di ujung meja panjang tersebut. Ia meletakkan tas dokumennya dan menatap satu persatu orang yang ada di sana dengan tatapan yang tajam.
Langkah catur terakhir Hanif dimulai dengan perintah pertama yang ia keluarkan. Sore itu, ia meminta sekretaris perusahaan untuk memanggil 2 orang ke dalam ruang rapat tersebut untuk memberikan laporan pertanggungjawaban mendadak, yaitu Pak Bram sebagai manajer pemasaran dan Maya sebagai salah satu staf seniornya. Hanif ingin proses pembersihan perusahaan ini dimulai dari orang-orang yang telah merusak integritas kantor tersebut dengan skandal dan penggelapan dana. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, menunggu saat di mana topeng kesombongan mereka akan hancur berkiping-haping saat melihat pria yang mereka anggap miskin, kini duduk di kursi tertinggi. Bram dan Maya tidak menyadari apa yang sedang menunggu mereka di atas. Mereka masih merasa berada di puncak dunia, merasa aman dengan posisi dan hubungan gelap mereka. Hanif memerintahkan agar layar proyektor di ruang rapat menampilkan data kecurangan keuangan yang dilakukan Bram dalam beberapa bulan terakhir. Ia sudah menyiapkan semua bukti yang tidak terbantahkan. Sambil menunggu kehadiran mereka, Hanif menyesap teh hangat yang disajikan, merasakan kemenangan yang terasa pahit namun adil. Ia siap menutup babak hidupnya yang lama dan memulai babak baru sebagai penguasa yang sesungguhnya. Pintu ruang rapat besar itu terbuka dengan perlahan, memunculkan sosok Bram yang berjalan dengan penuh percaya diri, diikuti oleh Maya yang tampak rapi dengan rok span dan kemeja sutranya. Mereka berdua masuk dengan senyum yang masih mengembang, mengira ini hanyalah rapat rutin untuk menerima penghargaan atas kinerja pemasaran mereka. Namun, senyum itu perlahan memudar dan berubah menjadi raut kebingungan yang sangat dalam saat mereka melihat jajaran direksi duduk dengan wajah kaku. Mata mereka akhirnya tertuju pada pria yang duduk di kursi utama. Kursi yang biasanya hanya ditempati oleh pemilik perusahaan. Maya terkesiap. Tangannya secara tidak sadar menutup mulutnya yang menganga. Ia berkedip berkali-kali, mencoba memastikan bahwa pria berjas sangat mewah di depannya itu bukan Hanif, mantan calon suaminya yang baru saja ia campakan. Namun, tatapan mata yang dingin dan tenang itu tidak bisa berbohong. Itu memang Hanif. Pria yang selama ini ia hina sebagai pengangguran berbaju flanel, kini duduk dengan aura kekuasaan yang begitu besar, hingga seluruh orang di ruangan itu tampak tunduk kepadanya. Bram sendiri berdiri mematung. Wajahnya yang semula kemerahan karena bangga mendadak pucat pasi seperti kertas. Hanif tidak beranjak dari kursinya. Ia hanya menatap mereka berdua dengan tatapan yang sangat datar, seolah mereka adalah benda mati yang tidak berarti. Ia mempersilahkan mereka duduk di kursi yang telah disediakan. Tepat di hadapannya, suasana ruangan itu begitu sunyi, hingga suara napas Maya yang memburu terdengar jelas. Hanif memulai pembicaraan dengan suara yang berat, namun sangat tenang. Ia memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai pemilik 70% saham PT Global Sinergi. Posisi yang memungkinkannya untuk memecat siapapun di gedung itu hanya dengan satu jentikan jari. Bram mencoba membuka suara. Suaranya bergetar saat ia berusaha membela diri dan menanyakan bagaimana mungkin hal ini terjadi. Namun, Hanif tidak memberinya ruang untuk berbicara lebih banyak. Hanif melemparkan sebuah map tebal ke tengah meja, berisi rincian aliran dana perusahaan yang telah disalahgunakan oleh Bram untuk kepentingan pribadinya, termasuk biaya makan malam mewah dan hadiah-hadiah mahal yang ia berikan kepada Maya. Seluruh direksi menatap Bram dengan penuh kemarahan. Skandal itu terpampang nyata di depan mata, dan Bram tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi di balik jabatan manajernya. Maya hanya bisa tertunduk lesu. Tubuhnya gemetar hebat karena rasa malu yang tidak tertahankan. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah membuang permata demi segumpal batu kali yang terlihat mengkilap. Pria yang ia anggap miskin ternyata adalah orang yang membiayai hidupnya selama ini melalui perusahaan tersebut. Hanif menatap Maya sejenak, namun tidak ada lagi kebencian di matanya. Yang tersisa hanyalah rasa kasihan. Hanif mengumumkan bahwa hari itu juga, Bram diberhentikan secara tidak hormat dan akan diproses secara hukum atas tindakan penggelapan dana yang dilakukannya sebelum mereka diminta meninggalkan ruangan oleh petugas keamanan. Hanif berdiri dan berjalan mendekati mereka. Ia berhenti tepat di depan Maya yang masih tidak berani mengangkat wajahnya. Hanif hanya membisikkan satu kalimat pendek yang membuat pertahanan Maya runtuh seketika. Hanif mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah menyiapkan sebuah rumah atas nama Maya sebagai kejutan pernikahan mereka. Namun kini rumah itu akan ia jual untuk didonasikan. Maya menangis terseduh-seduh. Namun pintu ruang rapat sudah terbuka lebar untuk mengusir mereka keluar dari kehidupan sukses yang selama ini Hanif miliki secara rahasia. 1 bulan telah berlalu sejak badai di ruang rapat itu mengguncang PT Global Sinergi. Hanif kini tidak lagi bersembunyi di balik rumah kontrakannya yang sederhana. Ia pindah ke sebuah apartemen mewah di pusat kota yang lebih memudahkan aksesnya untuk memimpin perusahaan secara langsung. Meskipun kekayaannya kini telah diketahui publik, Hanif tetap menjaga kepribadiannya yang tenang. Ia tidak menjadi sombong,
namun ia menjadi lebih selektif dalam mempercayai orang lain. Baginya, pengalaman pahit bersama Maya adalah pelajaran paling berharga tentang bagaimana dunia melihat manusia hanya dari bungkus luarnya saja. Di sisi lain kota, kehidupan Maya berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Setelah dipecat dan nama baiknya hancur di dunia korporat, ia kesulitan mencari pekerjaan baru. Tidak ada perusahaan yang mau menerima staf yang terlibat dalam skandal penggelapan dana bersama manajernya. Maya kini tinggal di sebuah kos-kosan sempit, jauh lebih buruk daripada rumah kontrakan Hanif yang dulu sering ia hina. Setiap malam ia hanya bisa menangis sambil melihat berita di televisi yang menampilkan Hanif sebagai tokoh bisnis muda yang paling berpengaruh tahun ini. Bram sendiri harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria yang dulu sangat sombong itu kini tidak memiliki apa-apa lagi. Semua asetnya disita untuk menutupi kerugian perusahaan. Maya sempat mencoba menghubungi Hanif berkali-kali, mengirimkan pesan penuh permohonan maaf dan harapan untuk bisa kembali seperti dulu. Namun, Hanif tidak pernah membalas satupun dari pesan-pesan itu. Baginya, cerita mereka sudah berakhir di malam saat cincin tunangan itu dilemparkan ke meja makannya yang tua. Suatu sore, Hanif secara tidak sengaja berpapasan dengan Maya di depan sebuah pusat perbelanjaan. Maya tampak jauh berbeda. Wajahnya kusam dan pakaiannya tidak lagi bermerek. Maya mencoba mendekat dengan mata yang berkaca-kaca, hendak mengeluarkan kata-kata penyesalan yang sudah ia latih ribuan kali di kepalanya. Namun, Hanif hanya memberikan senyum tipis yang sopan. Senyum yang diberikan kepada orang asing yang tidak sengaja berpapasan di jalan. Hanif kemudian masuk ke dalam mobilnya yang diparkir oleh supir, meninggalkan Maya yang berdiri mematung di pinggir trotoar. Maya baru menyadari sepenuhnya bahwa yang hilang darinya bukan hanya seorang pria kaya, melainkan seorang pria yang benar-benar mencintainya dengan tulus tanpa syarat. Ia menyesali setiap kata hinaan yang pernah ia ucapkan, namun ia tahu bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Penyesalan itu menjadi beban yang akan ia bawa seumur hidupnya. Ia melihat mobil Hanif menjauh dan menghilang di tengah keramaian kota, melambangkan kesuksesan yang pernah ada dalam genggamannya, namun ia lepaskan begitu saja demi sebuah fata morgana. Hanif menyandarkan kepalanya di kursi mobil, menatap jalanan yang padat. Ia merasa lega karena bebannya telah terangkat. Ia kembali membuka laptopnya, melihat grafik saham yang terus bergerak naik. Hidup harus terus berjalan, dan ia telah memilih untuk berjalan menuju masa depan yang lebih cerah, tanpa ada bayang-bayang pengkhianatan lagi. Ia kini tahu bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada berapa banyak saham yang ia miliki, melainkan pada ketenangan hati untuk memaafkan masa lalu, dan melangkah maju sebagai pria yang jauh lebih kuat dari sebelumnya.